Thank you banget udah mampir lagi ke channel aku. Tentunya di sini aku Arina Khairina bakal share lagi pengalaman aku seputar pregnancy. Dan sekarang aku mau share sama kalian tentang hal-hal yang perlu ditanyakan di saat kalian USG ke dokter. Nah, semoga video ini bakal menjawab kegundahan moms di rumah ketika kalian sedang konsultasi ke dokter ya. Jadi kalau misalkan kalian masih bertanya-tanya dalam hati dan apa aja yang mesti ditanyain ke dokter ketika kalian USG, simak videonya berikut ini. Aku yakin banget kalian sebagai mama baru atau calon ibu baru bakalan bingung banget dan gak tahu mesti apa aja yang ditanyain, karena aku kemarin juga ngerasain seperti itu. Tapi tenang aja, kalian gak usah sedih, karena pengalaman aku kemarin juga aku udah tanya-tanya sana sini, udah googling juga apa aja yang mesti aku tanyain ke dokter dan harus aku tahu. Nah, hal pertama yang harus kalian pastiin yaitu cari dokter yang membuat kalian nyaman gitu kan. Nah, karena ini penting banget. Pengalaman aku kemarin itu aku sempat nyari, ya bukan nyari sih, tapi aku sempat membandingkan antara satu dokter dengan dokter yang lain. Aku nggak akan kasih tahu siapa nama dan lokasinya di mana. Intinya tuh aku bandingin satu dokter dengan dokter yang lain gitu. Maksudnya karena aku belum pernah juga konsultasi ke dokter kandungan, jadinya aku mesti tahu nih aku nyamannya di dokter yang mana gitu kan. Dan ada dua dokter waktu itu, ada dua dokter dan pada akhirnya aku stay di salah satu dokter aja. Jangan sampai kalian merasa bosen gitu kan nunggu karena saking ramenya dan mungkin juga dokternya saking pengen cepet-cepetnya atau gimana, jadi kalian gak nyaman juga. Jangan sampai kayak gitu ya. Pokoknya kalian usahakan tempatnya itu bisa membuat kalian nyaman dan lebih leluasa untuk tanya-tanya ke dokternya. Yang kedua, pilih lokasi yang terjangkau dari rumah kalian. Jangan sampai karena omongan orang ya kan bilangnya aduh di sana bagus tuh, tapi ternyata itu di luar kota. Aduh, nggak usah yang jauh-jauh lah ya, kasihan juga kan hamil gitu kan, mesti save energi, save tenaga juga, jangan sampai kecapean gitu. Jadi di dalam kota aja pasti banyak kok dokter-dokter yang bagus dan juga enak untuk diajak konsultasi. Yang ketiga adalah sesuaikan dengan budget moms ya. Jangan sampai ngoyo-ngoyo banget juga. Jangan yang terlalu mahal. Kalau bisa ada yang murah, kenapa enggak gitu kan. Toh sama-sama dokter juga dan masih bisa melihat babynya di layar USG. Oke? Nah, yang keempat nih, masuk kita ke intinya. Nah, keempat ini adalah ketika kalian sudah berada di ruang dokternya, ruang prakteknya, ketika akan di USG, yang perlu kalian ketahui itu adalah perkembangan janinnya. Nah, perkembangan janinnya ini sudah sejauh apa? Apakah masih berupa kantong janin atau sudah kelihatan janinnya berkembang atau tidak, seperti itu. Karena ini penting banget ya. Kalian juga harus, apalagi di trimester awal tuh ya, asupan nutrisi yang ada di dalam tubuh moms masuk nggak ke dalam janinnya, seperti itu. Dan lagi yaitu harus tahu juga berat badan dan panjang dari janin di dalam rahim bunda ya. Kalau misalkan itu masih trimester pertama, biasanya panjangnya masih kelihatan kayak gitu. Tapi beratnya ini yang mesti diperhatikan setiap bulan ketika moms kontrol. Tuh usahakan berat janinnya itu harus bertambah. Nah, terutama juga nih ya berat badannya si bunda juga mesti ditanyain dong. Dok, berat badan saya ini masih normal nggak? Cukup nggak? Dan berlebihan atau enggak kayak gitu. Kalau pengalaman aku kemarin sih trimester pertama itu berat badan aku malah turun gitu kan, karena saking mualnya, sering muntah juga, jadi kayak makannya tuh susah gitu. Tapi sebisa mungkin kita harus ada yang masuk ke dalam tubuh, kayak makan juga harus dijaga. Tapi nggak ada masalah, usahakan tetap ada yang nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita dan nanti juga dialirkan ke janin bunda.
Tapi walaupun berat badan aku turun di trimester pertama, itu ketika trimester kedua bisa naik dong ya. Karena memang trimester kedua itu mual muntahnya udah berkurang ya. Dan dokternya juga ngomongnya gak ada masalah gitu kalau misalkan trimester pertama ini berat badannya turun, itu adalah normal. Jadi kalian gak usah panik, gak usah takut. Karena memang pada dasarnya itu kita gak usah yang makan terlalu ngamuk juga. Satu hari itu paling enggak ya makannya 3 kali, kayak biasa aja, nggak usah sampai 5 kali 6 kali apalagi 10 kali ya. Jadi calm aja untuk makannya supaya berat badannya juga bisa terkontrol. Takutnya kalau misal terlalu gendut itu nanti akan memicu preeklamsia, terus juga memicu diabetes dan lain-lain gitu. Jadi normal-normal aja ya, moms. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah detak jantung si bayi ya. Jadi biasanya kalau misalkan dokternya belum ngasih tahu gitu, kalian bisa tanya detak jantungnya gimana dok, normal atau enggak, kayak gitu. Dan biasanya untuk detak jantung bayi ini bisa dideteksi itu sekitar ya mungkin 2 bulan apa ya kalau nggak salah. Nah kayak gitu, jadi kalian bisa dicek aja. Dan saat-saat inilah saat yang kayak mengharukan gitu loh, karena kita bisa tahu ada makhluk kecil yang ditiupkan oleh Tuhan di dalam rahim kita. Jadi kayak perasaannya terharu, seneng, dan pengen cepet-cepet ketemu gitu kan. Dan lagi yang mesti ditanyain adalah letak plasentanya. Nah letak plasentanya ini itu udah bagus apa belum gitu. Tapi biasanya dokternya suka ngasih tahu juga sih, ini letak plasentanya tidak menutupi jalan rahim. Nah lagi yang harus kalian tanyain adalah cek lengkapan organ tubuh kayak tangan, kaki, terus juga kepala, badan, kayak gitu. Semua organ tubuhnya ini lengkap atau enggak. Nah kalau misalkan usia kandungannya udah mendekati trimester kedua, itu biasanya juga kita mesti cek untuk kelaminnya. Nah ini biasanya kalau untuk kelamin ini dikasih taunya itu kalau aku kemarin ya di bulan ke-5-6 kayak gitu sih. Tapi kemarin sempat ketahuannya itu di bulan ke-6. Nah, selanjutnya yang mesti kalian tahu juga itu adalah cek air ketuban juga. Air ketubannya bersih atau enggak, cukup atau enggak, kayak gitu-gitu. Kalian tanya aja kalau misalkan dokternya belum ngasih tahu ya. Karena mungkin nggak sedetail itu dokter bakal ngasih tahu semuanya. Biasanya dokternya nanya apa yang pengen diketahui, ada pertanyaan atau enggak, kayak gitu. Nah tuh kalau misalkan dokternya udah nanya kayak gitu tuh, kemarin pengalaman aku malah bingung sendiri kan. Aduh mau nanya apa ya, nggak ngerti, orang ini juga kehamilan pertama ya kan. Nah di situ moms harus tahu dulu tuh dari rumah pengen tanya apa aja. Dan lagi yang harus kalian konsultasikan itu adalah keluhan-keluhan selama kehamilan. Kalau misalkan kalian merasa pusing terus kayak gitu, bisa jadi itulah moms kurang darah kayak gitu. Jadi mesti cek dulu HB-nya berapa gitu. Kalau kemarin juga aku sempet turun sih, kayak kurang gitu loh sel darah merahnya. Jadi harus dikasih multivitamin penambah darah juga. Terus juga kalian harus kasih tahu juga sama dokternya ada riwayat penyakit atau enggak, kayak misal diabetes atau hipertensi kayak gitu-gitu. Kalian juga harus kasih tahu sama dokternya. Nah kemudian kalian juga harus jujur sama dokternya kalau misal kemarin atau sebelumnya kalian pernah mengalami keguguran kayak gitu ya. Jadi biar dokternya juga tahu riwayat dari tubuh kalian itu kayak gimana. Nah moms juga mesti tahu nih kalau misalkan ada tanda-tanda cairan vagina yang keluar itu tidak biasa gitu. Misalkan aja terdapat flek ya kan. Aku kemarin juga sempat keluar flek-flek juga sih pas kehamilan di umur kehamilan ke berapa tuh ya? ke-5 ya. Itu ke-5 tuh aku sempat ngeflek juga dan aku konsultasikan sama dokter. Ternyata memang karena kecapean,
Jadi ini buat mams-mams di rumah, jangan sampai kecapean. Kalau misalkan kalian merasa, aduh fit kok, bisa kok, ini masih kuat kok, kayaknya sehat-sehat aja. Jangan salah. Kalau misalkan kalian merasa fit, kuat dan energik di dalam perut itu nggak mesti kayak gitu juga merasakannya. Bisa jadi kalian merasa sehat tapi ternyata adiknya capek. Nah makanya kayak gitu keluarlah flek. Yang aku rasain kemarin juga seperti itu. Dan ternyata di bulan ke-7 itu aku nge-flek lagi. Betul-betul waktu itu fleknya tuh kayak yang bukan flek doang, tapi juga ternyata ada kayak darah segernya kayak gitu. Aku udah panik banget. Jadi langsung aja konsultasi ke dokter. Terus sama dokternya dikasih rujukan ke rumah sakit untuk bed rest. Itu aku sedih banget sih, rasanya kayak aduh aku kayak kurang menjaga badan aja gitu. Padahal sama sekali waktu itu aku yang bed rest di rumah sakit itu rasanya kayak aku tuh sehat-sehat aja gitu, tapi kenapa aku berada di rumah sakit ya kan. Nah ternyata memang sebagian dari ibu hamil itu tidak merasakan gejala-gejala apapun, tapi ternyata badannya itu capek gitu kan. Nah, seperti aku, mungkin badannya terlalu badak kali ya, sampai nggak bisa ngerasain capek atau enggak. Adiknya yang dalam perut rasanya nggak kuat juga kalau mesti harus kerja pakai kuda. Karena waktu itu memang aku juga sambil bekerja ya kan, harus jalan naik tangga lah, terus juga kerja di lapangan lah kayak gitu. Nah jadi kalian harus betul-betul bisa kontrol diri, jangan sampai kecapean, oke? Udah gitu, kalian juga mesti mengetahui ketika kalian capek itu pasti perutnya tuh kan kayak kontraksi gitu ya. Nah, pengalaman aku kemarin, aku tuh nggak ngerti yang namanya kontraksi itu seperti apa ya kan. Nah, yang aku tahu itu kontraksi itu kayak ya bayinya mau keluar aja gitu, rasanya kayak mau, kalau aku dengar dari orang ya, kayak kalau melahirkan tuh kayak mau mens gitu, sakit di bagian perut bawah kayak gitu-gitu. Nah waktu aku hamil, pas aku disuruh bed rest tuh ditanyain sama dokternya kontraksi enggak gitu. Ya aku nggak ngerti kontraksi tuh kayak gimana, yang aku tahu kan sakit perut di bagian bawah. Ya aku bilang enggak gitu, dan aku taunya juga kram atau kayak gimana, dan aku nggak merasakan itu loh. Ternyata kontraksi yang dimaksud itu adalah perutnya itu adalah kenceng-kenceng. Nah kalau perut kenceng-kenceng itu aku sering banget gitu, jadi ngerasanya pas umur 5-7 bulan itu kan udah agak gede tuh. Nah itu sering banget yang namanya kenceng-kenceng ya. Nah setahu aku namanya orang hamil ya, perutnya pasti kenceng-kenceng lah ya gitu kan. Nah ternyata kalau yang normal itu perutnya biasa gitu loh. Jadi kalian bisa pencet aja tuh perut kalian ya kan, tuh perutnya lagi kencang atau enggak, lembek atau enggak kayak gitu. Kalau misalkan nanti perutnya kenceng gitu kan, kayak narik gitu, nah itu berarti kalian lagi kecapean, bisa jadi itu namanya kontraksi. Nah terus pasti kalian ditanyain kan sama dokternya, udah minum vitamin belum gitu. Nah kalau misalkan kalian belum minum vitamin, pasti dikasih lah resep dari dokternya untuk vitamin ibu hamil. Tapi kalau kemarin awal-awal sih aku dikasih multivitamin ya sama dokternya ya. Terus pas di trimester kedua itu aku direkomendasiin vitamin sama temen aku di luar resep dokter. Dan aku juga konsultasiin sama dokterku, dok kalau misalkan aku minum vitamin ini gimana, boleh atau enggak kayak gitu. Jadi dokter kalian juga tahu gitu loh kalau kalian juga mengkonsumsi vitamin lain di luar resep dokter. Jadinya dokternya nggak ngasih double gitu loh gitu. Jadi memang sudah ada takarannya ya, untuk asam folat berapa miligram, terus juga untuk vitamin B12 dan segala macamnya itu kalian harus jujur sharing sama dokter. Kemudian hal yang harus kalian tanyain lagi ke dokter itu adalah makanan-makanan apa aja yang boleh dan tidak boleh. Nah ini biasanya
menjadi dilema ibu-ibu hamil ya, karena banyak rumor di luar sana nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Kayak contoh nih, jangan suka makan nanas, keguguran loh. Jangan suka makan durian, itu soalnya buahnya panas. Jangan suka makan kambing, panas atau apalah kayak gitu. Nah itu sebenarnya kalau kemarin pengalaman aku, semuanya aku tanyain, boleh makan nanas gak? Terus boleh makan durian nggak, boleh makan sate nggak, gitu kan. Nah kalau dalam kondisi kehamilan aku, dan kalau aku kemarin itu soal sate deh kayak gitu. Gimana dok, boleh nggak kalau misalkan aku lagi pengen sate? Namanya ibu hamil kan pasti pengennya banyak ya, pengen ini, pengen itu kayak gitu. Kalau nggak keturutan takutnya bayinya ngeces. Nah ini nih, ngeces itu tadi, itu juga mitos guys. Jadi kalian nggak usah takut kalau misalkan nggak keturutan makan apa, nggak usah takut kalau bayinya ngeces. Semua bayi itu ngeces. Dan aku nanya sate itu, dan dokter aku bilang nggak ada masalah kalau misalkan pengen sate, ya udah makan aja. Yang penting satenya itu matang sempurna, jangan sampai ada daging yang masih mentah gitu. Yang bahaya itu adalah daging mentahnya ini. Nah jadi kalau misalkan pengen makan sate tapi takutnya dagingnya masih kurang matang, ya udah kalian bisa beli satenya terus nanti di rumah digoreng lah, atau di oven, atau dibakar lagi kayak gitu, biar lebih mantep aja ya kan di dalam hati sanubari ini. Terus juga zaman sekarang tuh ya banyak banget yang namanya olahraga hamil atau senam hamil. Nah itu juga kalian mesti tahu, jangan tahu-tahu aja kalian langsung ngikutin senam atau olahraga hamil gitu loh. Karena kembali lagi di kondisi tubuh dan kehamilan moms di rumah gitu. Jadi yang tahu kondisinya kan dokter kalian. Nah dikonsultasikan lagi tuh, boleh nggak kalau misalkan ikutan senam hamil itu kira-kira di umur berapa ya dok ya, di umur kehamilan berapa aku baru bisa ikutan senam hamil kayak gitu. Jangan sampai kalian terlalu dini ya mengikuti senam hamilnya. Nah terus lagi ini banyak yang terjadi kepada ibu-ibu hamil tentang mengkonsumsi susu hamil, susu ibu hamil. Nah kalau aku kemarin itu benar-benar yang gak doyan banget sama yang namanya susu ibu hamil. Itu aku gak doyan karena kayak gimana ya, rasanya tuh ada rasa-rasa besi-besi gimana gitu kan. Nah jadi aku juga konsultasi sama dokter aku, gimana dok, ini aku kayaknya nggak bisa kalau mengkonsumsi susu hamil gitu. Dan ternyata susu hamil dan susu tidak hamil ya, susu UHT itu sama aja, sama-sama bermanfaat untuk tubuh ini, termasuk untuk ibu hamil juga. Jadi bedanya itu hanya di kandungan asam folatnya. Jadi kalau misalkan kalian nggak doyan yang namanya susu ibu hamil, kalian bisa minum susu UHT. Oke, dan selanjutnya adalah pertanyaan yang paling ingin banget sekali ditanyakan sama dokter, tapi moms dan ayah di rumah suka malu-malu gitu, ya kan? Pastinya kalian pengen banget nanya, dok kalau misalkan lagi hamil kayak gini, apalagi hamil muda, bisa nggak, boleh nggak kalau berhubungan gini ya kan, berhubungan intim suami istri itu boleh nggak dok? Nah kalian tanya aja sama dokternya, karena memang sebagian ibu dan suami biasanya suka malu ya. Nggak usah malu, itu udah lumrah bagi dokter-dokter kandungan di luar sana. Pastinya mereka nggak akan terus ngetawain atau mereka kayak ada pandangan-pandangan curiga kayak gitu. Tenang aja, kalian sharing aja senyaman kalian. Pastinya nanti dokternya bakal ngasih tahu bagaimana sebaiknya kalian melakukan itu ya kan, apakah boleh atau kondisi kehamilan bunda belum diperbolehkan, atau jangan dulu sampai usia sekian kayak gitu kan, lebih enak dan lebih terbuka ya kan. Dan kalian juga tidak bertanya-tanya dalam hati, tidak bingung, tidak ada rasa deg-degan juga untuk melakukan hal tersebut ya bunda. Jadi harus
kembali lagi ditanyain aja, dikonsultasikan aja sama dokter kandungan kalian. Nah, terakhir ini kalian harus ngelis pertanyaan-pertanyaan yang tadi dari pertama sampai dengan terakhir ya, harus di-list dulu di rumah. Karena biasanya kalau misalnya hanya ditulis di dalam otak dan pikiran ini sampai waktunya USG gitu kan, kalian terlalu bahagia, terlalu senang, terlalu terharu gitu kan melihat perkembangan janin dari babynya, tuh tiba-tiba suka ngeblank aja. Aduh, apa ya mau ditanyain, aduh kayaknya ini udah sempurna banget hidup gue gitu. Jadinya nggak ngerti lagi mau nanya apa, lupa semuanya. Mending di list dulu di HP, abis itu nanti bisa tanya-tanya langsung ke dokternya, lebih enak. Nah, tapi kalau misal mau ngelis juga jangan yang sampai 60 pertanyaan atau 100 pertanyaan nih ya kira-kira aja. Kalau yang penting-penting tuh yang kayak tadi, kurang lebihnya yang kayak tadi aku kasih tahu lah ya. Nah, Mams, jadi kiranya itu kurang lebihnya pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanyain ke dokter kandungan kalian. Semoga bermanfaat untuk mams-mams di rumah yang lagi bingung besok USG harus nanya apa dan harus gimana menanggapi pertanyaan dokter ya kan. Dokternya suka nanya, ada pertanyaan gitu kan, bingung tiba-tiba ngeblank ya. Ya udah, thank you banget udah mampir ke channel aku. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, tolong di-share dan juga like, komen, dan subscribe supaya nanti aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat videonya. Thank you banget, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.